Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Eka Maulana dengan NIM 5111 dari Prodi Teknik Sipil 2020. Saya di sini akan memaparkan laporan hasil survei lalu lintas yang berada di ruas Jalan Karangrejo, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Topik pembahasan yang akan dibahas yang pertama yaitu tentang volume lalu lintas, yang kedua tentang kecepatan kendaraan, dan yang terakhir ketiga tentang analisis pejalan kaki. Berikut ini yaitu gambar dari ruas Jalan Karangrejo Raya menurut map. Yang pertama yaitu survei volume lalu lintas. Survei volume lalu lintas dilakukan pada hari Rabu 31 Agustus 2022 di ruas Jalan Karangrejo Raya Semarang. Survei volume lalu lintas sendiri terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama yaitu pada pukul 6.15 sampai 8.15 pagi. Sesi yang kedua yaitu pukul 12.15 sampai 14.15 siang. Dan sesi ketiga yaitu pukul 16.15 sampai 18.15. Tujuan penelitian dari volume lalu lintas sendiri yaitu untuk menganalisis volume lalu lintas di ruas Jalan Karangrejo Raya. Yang kedua yaitu untuk menganalisis periode sibuk lalu lintas di ruas Jalan Karangrejo Raya. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis fluktuasi lalu lintas di ruas Jalan Karangrejo Raya. Yang terakhir yaitu untuk menganalisis proporsi kendaraan di ruas Jalan Karangrejo Raya. Yang pertama yaitu analisis volume lalu lintas. Berikut ini yaitu hasil dari analisis. Yang pertama yaitu volume lalu lintas di Karangrejo Raya arah Sampangan, Jatingaleh, semua jenis kendaraan sebesar 587,41 SMP per jam. Dan yang kedua yaitu volume lalu lintas di Jalan Karangrejo Raya arah Jatingaleh Sampangan untuk semua jenis kendaraan sebesar 541,03 SMP per jam. Sedangkan volume lalu lintas di Jalan Karangrejo Raya dari kedua arah untuk semua jenis kendaraan sebesar 1.128,85 SMP per jam. Berikut ini data yang diambil dari Excel atau tabelnya. Yang kedua yaitu analisis periode sibuk lalu lintas. Periode sibuk di Jalan Karangrejo Raya arah Sampangan Jatingaleh terjadi pada sore hari. Tepatnya pada pukul 17 sampai 17.15 banyak 1.080 kendaraan. Kita bisa lihat dari grafik berikut ini, yang paling tinggi yaitu pada sore hari. Selanjutnya yaitu periode sibuk di Jalan Karangrejo Raya arah Jatingaleh Sampangan. Terjadi pada waktu pagi hari, tepatnya pada pukul 7 sampai 7.15 sebanyak 1.007 kendaraan. Kita bisa lihat dari hasil grafiknya menunjukkan pada waktu pagi hari. Selanjutnya yaitu periode sibuk di Jalan Karangrejo Raya dari kedua arah terjadi pada pagi hari, tepatnya pada pukul 7 sampai 7.15 sebanyak 2.046 kendaraan. Kita bisa lihat tabelnya, grafik maksud saya, yang pada waktu sore hari juga tinggi, tetapi titik puncaknya periode sibuk berada pada waktu pagi hari. Yang ketiga yaitu analisis fluktuasi volume lalu lintas. Fluktuasi maksimum pada waktu pagi hari sebesar 564 SMP per jam pada pukul 6.15 sampai 6.30. Yang kedua yaitu fluktuasi maksimum pada waktu siang hari sebesar 337 SMP per jam pada pukul 13.15 sampai 13.30 dan 14 sampai 14.15. Nah, pada waktu fluktuasi maksimum pada waktu siang hari ini
terjadi di dua waktu. Kemudian yang ketiga yaitu fluktuasi maksimum pada waktu sore hari sebesar 554 per jam pada pukul 16.15 sampai 16.30. Kita bisa lihat dari grafik berikut ini. Selanjutnya yaitu yang keempat, analisis distribusi kendaraan lalu lintas. Kita bisa lihat dari gambar berikut ini yang berwarna biru menunjukkan arah dari Sampangan ke Jatingaleh dan pada warna merah menunjukkan arah dari Jatingaleh ke Sampangan. Jadi distribusi ini pada arah Sampangan Jatingaleh sebesar 51% dengan jumlah 20.708 kendaraan. Sedangkan speed distribusi dari arah Jatingaleh Sampangan sebesar 49% berjumlah 19.556 kendaraan. Yang kelima yaitu proporsi kendaraan lalu lintas. Proporsi kendaraan kedua lalu lintas Jalan Karangrejo Raya yang didominasi oleh kendaraan berjenis sepeda motor sebesar 80%, lalu disusul oleh mobil sebesar 16%, kemudian pickup dan truk kecil sebesar 1%. Untuk yang lain seperti bus kecil atau truk sedang memang susah ditemukan di ruas jalan tersebut karena ruas jalan tersebut lebarnya juga tidak besar. Materi yang selanjutnya yaitu survei kecepatan kendaraan. Ada survei kecepatan kendaraan sendiri dilakukan pada hari Rabu 14 September 2022 dan yang kedua pada hari Kamis 15 September 2022 di ruas Jalan Karangrejo Raya Semarang. Kenapa terjadi 2 hari? Karena pada saat hari pertama ada salah satu anggota dari kelompok saya yang sedang ada keperluan mendadak, jadi untuk survei pada hari pertama dipercepat. Tujuan penelitiannya sendiri yaitu yang pertama untuk menganalisis kecepatan kendaraan menggunakan metode konvensional pada lalu lintas di Jalan Karangrejo Raya. Yang kedua yaitu untuk menganalisis kecepatan kendaraan menggunakan metode otomatis atau menggunakan aplikasi speed gun pada lalu lintas di Jalan Karangrejo Raya. Untuk yang ketiga yaitu untuk menganalisis kecepatan kendaraan berdasarkan NKJI tahun 1997 pada lalu lintas di Jalan Karangrejo Raya. Yang keempat yaitu menganalisis kecepatan kendaraan menggunakan metode persentil 85 pada lalu lintas di Jalan Karangrejo Raya. Dan yang terakhir yaitu untuk membandingkan hasil dari ketiga metode di Jalan Karangrejo Raya. Yang pertama yaitu analisis kecepatan metode konvensional. Hasil dari analisis tersebut yaitu yang pertama, kecepatan rata-rata di Jalan Karangrejo Raya arah Sampangan Jatingaleh dengan semua jenis kendaraan yaitu sebesar 33,45 km per jam. Sedangkan kecepatan rata-rata di Jalan Karangrejo Raya arah Jatingaleh Sampangan dengan semua jenis kendaraan yaitu sebesar 28,33 km per jam. Sehingga didapat hasil rata-rata total dari metode konvensional sebesar 30,89 km per jam. Kita bisa lihat dari tabel di sampingnya, hasil dari perhitungan data, kemudian di rata-rata. Yang kedua yaitu analisis kecepatan metode speed gun. Hasil analisis yang pertama yaitu kecepatan rata-rata di Jalan Karangrejo Raya arah Sampangan Jatingaleh dengan semua jenis kendaraan yaitu sebesar 35,36 km per jam. Kemudian kecepatan rata-rata di Jalan Karangrejo Raya arah Jatingaleh Sampangan dengan semua jenis kendaraan yaitu sebesar 30,32 km per jam. Hingga didapatkan rata-rata total dari metode speed gun sebesar 32,84 km per jam.
Kita bisa lihat data di sampingnya, hasil dari perhitungan rata-rata dari kecepatan metode speed gun. Yang ketiga yaitu analisis kecepatan menurut MKJI tahun 1997. Metode MKJI digunakan untuk menganalisis kendaraan dengan rumus yang didapat dari MKJI tahun 1997. Rumusnya yaitu FV sama dengan buka kurung FV0 plus FVW tutup kurung kali FFV SF kali FFV CS. Jalan Karangrejo Raya termasuk ke dalam tipe jalan dua lajur, dua arah, tak terbagi atau 2/2 UD. Sehingga untuk mencari yang diketahui, semisal yang diketahui FV0, FVW, atau FFV, dan sebagainya, bisa dilihat dari tabel yang didapat dari tipe jalan tersebut. Yang keempat yaitu analisis kecepatan dengan metode persentil 85. Dari grafik di samping ini dapat disimpulkan bahwa kecepatan 85 persentil atau P85 sama dengan 42 km per jam. Bisa dibaca bahwa terdapat 15% atau 65 kendaraan yang memiliki kecepatan lebih dari 42 km per jam, dan terdapat 85% atau 365 kendaraan yang memiliki kecepatan kurang dari 42 km per jam dari jumlah total 430 kendaraan. Yang kelima yaitu rekomendasi penanganan jalan. Berdasarkan data kecepatan kendaraan dan kecepatan rencana di Jalan Karangrejo Raya, termasuk ke dalam jalan arteri dalam kota berkisar 40 km per jam, sehingga potensi terjadi kecelakaan sangat rendah. Ada beberapa rekomendasi penanganan jalan di ruas Jalan Karangrejo Raya seperti yang pertama yaitu penambahan garis tepi luar, yang kedua yaitu penambahan trotoar pejalan kaki, yang ketiga yaitu memberikan rambu batas kecepatan, dan yang keempat yaitu penambahan zebra cross. Berikut ini yaitu saran buat Jalan Karangrejo Raya. Dilihat dari dua gambar ini. Materi yang selanjutnya yaitu survei pejalan kaki. Survei pejalan kaki sendiri dilakukan pada hari Rabu 28 September 2022 pada pukul 6 sampai 7 pagi pada ruas Jalan Karangrejo Raya, tepatnya di depan SMA swasta Teguh Umar, Semarang. Tujuan penelitiannya sendiri yaitu yang pertama untuk menganalisis fasilitas pejalan kaki yang menyusuri di ruas Jalan Karangrejo Raya. Yang kedua yaitu untuk menganalisis fasilitas pejalan kaki yang menyeberang jalan di ruas Jalan Karangrejo Raya. Yang pertama yaitu analisis pejalan kaki menyusuri. Terdapat perhitungan dengan rumus W sama dengan P per 35 ditambah 1,5 dengan keterangan W yaitu lebar jalur pejalan kaki atau trotoar, P yaitu arus pejalan kaki, dan 1,5-nya yaitu nilai konstanta yang tergantung jenis jalan. Yang 35 yaitu sudah ketentuan rumus. Berikut ini data dari volume-volume analisis. Menurut hasil observasi, belum terdapat fasilitas berupa trotoar yang kemungkinan perannya sangat penting karena terdapat sekolah di daerah tersebut dan ada beberapa orang yang lewat seperti berbelanja dan lain-lain. Tapi melihat kondisi jalan dan daerah di Semarang yang pada saat siang hari tidak mendukung untuk pejalan kaki memakai trotoar, karena pada siang hari sangat panas sekali. Solusinya yaitu pada SMA swasta Teguh Umar dapat ditambahkan tiang lampu lalu lintas dan tiang lampu penerang, sehingga di depan SMA swasta Teguh Umar dapat ditambahkan lebar jalur pejalan kaki selebar 100 sampai 120 cm dari lebar minimum ideal yang telah ditentukan. Karena sedikitnya lahan, dapat diputuskan penambahan lebar minimum ideal lajur pejalan kaki dari 1,5 meter menjadi 250 cm atau 2,5 meter. Yang kedua yaitu analisis pejalan kaki menyeberang.
Menurut data di atas, dengan jumlah volume menyeberang 78 dan jumlah volume kendaraan dua arah per jam sebesar 1.258, sehingga didapat tabel seperti di bawah ini. Untuk P yang diketahui atau volume lalu lintas menyeberang yaitu 78, yang artinya eh, batas minimumnya 50 sampai 1.100. Kemudian yang volume sendiri sebanyak sebesar 1.258, dan pada ketentuan V-nya yaitu lebih dari 750. Jadi solusi yang didapat dari rekomendasi adalah perlunya fasilitas penyeberang jalan berupa pelikan dengan lapak tunggu. Sekian dari video presentasi saya. Pesan dan pesan yang akan saya sampaikan yaitu, yang pertama, kesannya eh, capek dan eh, dapat ilmu juga buat pengalaman. Terus pesan saya yaitu tugasnya minta tolong diturunin sedikit, diberi keringanan sedikit agar bisa terbagi dengan tugas-tugas atau mata kuliah yang lain. Terima kasih.